on paper, secara kertas, gampang kan? Terdengar gampang kan? Iya. Oh, tinggal ngomong bareng, apa susahnya? Nah, coba. susah banget. Gua Digo. Dan menurut kita, bikin dubbing itu susah ya. Kenapa kita harus bareng-bareng gitu sih ngomongnya? Ya kan Kayaknya biasanya ya gimmick aja. gimmick aja. Wow, kita sudah sampai di akhir dari Apa nih bilangnya? Dragon Ball Man. Dragon Ball Man. Ya. Kita kan udah bilang tuh di episode Dragon Ball Man kan, kita kan ada suatu gong gitu di akhir bulannya kan. Iya, dan juga kalau misal kalian di sosial media kita ada nih banyak nih trailer-trailernya dan Iya, segala macem. iya. Dan akhirnya sudah keluar. Gimana tuh guys yang udah Gimana yang menurut udah lihat teman-teman kita hasilnya? Iya, kita basically ngedubbing Indonesia gitu ya dengan cara kita sendiri gitu-gitu. Belajar lah kita sebenarnya belajar lah. Belajar sih kita belajar. Nyoba ya. Sebuah berdasarkan dari keinginan kan kayak Betul. tahun lalu setelah mendengar kabar terus kayak pengen bikin tribute lah kepada Akira Toriyama kan. Kita pengen mengenang apa ya salah satu karyanya yang sangat melegenda. Betul. Dan kita pun juga pasti teman-teman di rumah juga banyak yang tumbuh besar dengan Dragon Ball gitu kan. Jadi kayak bentuk tributnya apa ya? Ya inilah bentuk tributnya gitu. Iya, yang awalnya cuman pengen bikin HI tapi jadi lebih besar lagi sampai collab dengan banyak. Wah, seru banget sih ngeliatnya kayak sama teman-teman kreator-kreator lain gitu loh juga pada ikut meramaikan bentuk tribut ini gitu loh. Dan itu menjadi menandai sebuah chapter baru sih dalam kita juga kayak akhirnya kita collab gitu sama banyak kreator kan. Jadi banyak banget sih. Iya. Tapi pertama kok kita jadi kita di sini bakal lebih cerita kali ya. Iya. Gimana proses kita dari awal banget Ya. sampai akhirnya jadi yang teman-teman nonton itu. Gue harap sih pas video ini keluar belum di take down di YouTube ya. Wow. Jangan dong. Jangan di take down dong. Ya kita ceritain gimana proses ini idenya muncul dari terus ngegarap ya apa sih namanya kayak ini kita mau episode kreatifnya lah dari awal sampai kita coba cari konten kreator yang buat diajak dan segala macam sampai akhirnya pun rilis jadi. Jadi kita dari awal. Maret 2024. Wah gila. Ini setahun. Setahun. Iya. Satu tahun 1 bulan cuy. Iya. Maret itu berarti kita ini ya awal-awal kita dapat beritanya itu ya. Iya, itu fresh setelah kita ngerjain Anime of the Year tahun lalu. Tahun lalu sebelumnya. Kita dapat berita kalau misalnya Akira Toriyama meninggal dunia. Habis itu habis itu kepikiran kayak apa ya kita bikin project tribute kali ya. Tapi apa nih yang bisa gitu kan. Terus karena gue sama Digo bilang kayak mikir terus kayak kita bahas Dragon Ball aja karena kan kita belum pernah bahas Dragon Ball nih. Gimana kalau kita bahas Dragon Ball dari awal sampai akhir. Pokoknya kita namatin bener-bener namatin semua Dragon Ball gitu kan. Iya betul. Nah cuman kayak abis itu kepikiran lagi kayak pada saat kita dan gue kita kenal Dragon Ball awal-awal pasti pas nonton Indosiar kan. Ya nonton di TV lah anak-anak zaman segitulah. Dan abis itu punya keinginan kayak gue pengen jadi Goku, gue pengen jadi Vegeta gitu, gue pengen kayak Kita nonton di TV kan awesome banget kan, lihat gimana mereka teriak, mereka berantem, ya kebawa lah sampai kita bikin gitu. Pengen kan Kamehameha terus keluar beneran kan. Iya betul. Nah jadi abis itu muncul lah keinginan apa kita sekalian belajar dubbing aja ya. Kebetulan kan kita pernah ngobrol juga sama Calvin Rusli kan kayak Calvin Rusli bilang kayak kalau lu pengen mulai begini-beginian, mulai dari yang lu suka aja, coba aja dulu. Coba aja dulu. Nah dari situ gue kayak apa kita coba aja gitu kan. Karena ini sekalian kita mewujudkan impian masa kecil gitu kan, pengen jadi karakter yang kita tonton gitu. Iya. Nah, jadilah abis itu project ya kita bikin aja yuk dubbing gitu kan. Iya betul. Nah tentu saja abis itu kayak pilih nih apa nih yang mau dubbing kan nih. Dragon Ball segitu banyak ya. Kita mau dubbing apanya? Apakah kita mau dubbing satu episode spesifik, apa film, apa gimana gitu-gitu kan? Iya, atau kayak satu scene aja gitu scene kayak. aja apa gimana? Apa kita coba kayak apa kita coba Z atau segala macem. Ya. Nah
Terus akhirnya kita setujunya di tadi Dragon Ball Super Broly. Super Broly. Cuman abis itu kita pikir kayak apa kita sekalian bikin konsep aja kayak Super Broly ini kita anggap kayak satu special OVA-nya dari Dragon Ball gitu. Jadi kita cut down jadi 35 menit. Ya jadi kan Super Broly kan film kan, kalau di basically film kan. Iya. Kita bikin kayak episode gitu kan, bentuknya episodik. Jadi ada kayak opening, terus ada kayak segala macam kayak gitu. Iya, pengen awalnya begitu kan. Nah, jadi tugas pertama kita adalah yang ngepotong Super Broly dari 1,5 jam jadi episode size, itu 30 menitan. 30 menitan lah, bulat 30 menitan lah. Itu kan, tapi kan kita nggak yang kayak potong patah gitu, potong itu enggak kan? Enggak. Jadi kayak dipilih. Jadi kan kita mungkin memilih kan yang mau dimasukin gimana. Dan tetap pengen ada esensi Super Broly, ya itu kan menceritakan dengan tiga scene itu loh. Ya, yang kita udah pernah ceritain juga di episode sebelumnya tuh kan, kayak Super Broly gimana gitu. Iya, betul. Jadi pengen tetap dapetin esensinya. Nah, jadilah kan kalau nggak salah tuh total runtimenya pada saat awal tuh 30 menitan. 30 lebih masih lebih ya? Iya, 30 menitan. Masih kasar lah. Iya. Abis itu proses selanjutnya itu yang kita lakukan adalah kan kita kan pengen bikin ini tribute dan sekalian belajar kan. Jadi kita pengen bikinnya itu bener-bener kita hapus semua sound file aslinya. Kita mix, kita desain ulang gitu lah. Jadi basically kita bener-bener kita mute, kita habisin, kita masukin suara-suaranya itu kan baru dimasukin lagi. Iya, dan kita sih berusaha buat nggak pakai AI ya, buat kayak nggak di vocal remove abis itu di generate gitu ya. Iya, nggak di vocal, nggak cuman di sound remove biar ada vokalnya soundtracknya doang gitu atau apa aja doang. Bener dari nol basically ya. Iya, dari nol. Untuk audionya ya, untuk soundnya. Iya. Jadi gua sama salah satu teman kita yang namanya Ocha, itu yang tugasnya sound design, mixing dan finalisasi lah. Shout out to Ocha yang ngebantu ngurusin soundnya ya. Iya, kita juga dapat. Iya, dia juga yang ngerjain anime of the year kita sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian lihat anime of the year hasilnya itu bagus, beliau. Iya. Dan gimana menurut teman-teman hasil Ocha di dubbing itu ya? Iya, di dubbing itu. Jadi waktu bikin kesulitannya adalah ini nih. mulai ada waktu kan pertama kali gue yang ngerjain kan, baru abis itu gue kasih ke Ocha kan. Kesulitan paling pertama adalah ini pertama kali gue belajar nge-sound redesign. Oke. Ya biasanya iseng-iseng doang dan pun itu scale-nya pun kayak 2 menit 3 menit. Bukan yang satu episode gitu ya. Iya. Dan habis itu dapat langsung dikasihnya itu action. Dan actionnya itu action Dragon Ball. Ya, which teman-teman tahu sendiri kan. Ya, Dragon Ball itu actionnya itu ada hand to hand, ada key blast, key blast itu tembak-tembakan, ada terbang-terbangan, dan abis itu ada teriak-teriakan dan segala macam. Ya, ada yang dipukul ke tanah, kemana-mana, ancur-ancur, which pasti pakai sound effect dong. Iya, jadi abis itu gue pikir kayak, oke, kan nggak semuanya ada di internet. Jadi gue akan sekalian aja, gue bikin konsep kayak kita gabungin aja dari beberapa sound effect dari Dragon Ball as a whole gitu loh. Jadi kayak diambil beberapa aspeknya di mix-mix. Jadi buat teman-teman yang kayak emang fans Dragon Ball banget, mungkin kayak perasaan sound effect ini nggak ada di film aslinya. Nah itulah kenapa, karena pengen kan ini tribute, gue pengen masukin semua aspek-aspeknya. Kayak contoh nih, Dragon Ball biasa, ada lagunya tuh Dragon Ball biasa, di situ gue masukin sedikit. Dragon Ball Z, gue masukin beberapa sound effectnya dari film original Broly. Itu digabung sama serangan Broly yang sekarang gitu loh, di mix gitu. Jadi ya nggak semuanya persis plak sound effect yang di film Broly kan. Iya. Ada kita mix sendiri lah gitu kan. Dan abis itu ya pengennya tapi as close as original. Jadi kayak beneran kalau misalnya pukulinnya kayak gini, cari tuh yang kayak gitu tuh. Untungnya sih untuk Dragon Ball sih nggak sesulit itu ya buat nyari punch pack-nya gitu. Iya, atau yang kayak sound effect apa sih, jadi Super Saiyan-nya gitu-gitu kan. Iya, untungnya sih tidak susah itu. Tapi susahnya adalah menyamakannya. Betul. Apalagi kayak pukulnya kayak Goku sama Broly kan tak. Harus dipasin tuh kan. Iya, gitu. Itu tuh yang jadinya sulit tuh kayak takes time sih kayaknya itu pasti kayak gitu ya. Takes time banget ya. Terus kayak lu ngepasin kayak gitu-gitu. Dan kan itu gak sekedar lu kayak
sound effect lu drag and drop gitu loh pasti. Ada mungkin lu turunin level audionya karena jarak jauh pas segala macam kayak gitu-gitu loh. Iya, jadi kayak ini udah tugasnya Ocha sih, cuma tugasnya gue waktu itu nge-redesign-nya doang. Iya. Tapi kayak misalnya waktu Vegeta mukul, dar, tadi kan shotnya tuh shot Broly deket tuh. Tapi kan abis itu next shotnya adalah Broly kelempar ke gunung kan. Iya. Jadi si Ocha tuh bikinnya pas mukulnya itu kenceng tapi pas mentalnya itu kayak menjauh gitu loh. Oh itu kan juga ya kan pasti ada dia apa-apain pasti kayak gitu. Iya. Ya itu menarik sih. Iya, tapi itu ntar di situ waktu udah post sih. Cuman masih di redesign-nya ya seperti itulah kurang lebih susahnya lah. Gue bagi film ini menjadi 5 section. Oke. Recap. Oh iya benar. Recap. Jadi kayak seakan-akan biar ngecepetin filmnya, jadi dalam 2 menit itu gue bikin kayak recap kan di sebuah episode kan ada recap episode sebelumnya gitu kasarnya kan. Ya. Episode sebelumnya. Baru abis itu gelutnya Vegeta. Ya. Vegeta lawan Broly pertama kali. Goku lawan Broly. Abis itu Goku Vegeta lawan Broly, abis itu ke Fusion. Gogeta lawan Broly. Dan akhirnya epilog yaitu Goku datang ke planetnya bersama Broly. Begitu tuh pembagian scene-nya. Oh dibagi gitu dulu ya. Oke. Nah itu berarti lu ngebaginya gimana? Abis itu apakah dulu kayak bikin lu tulis lagi skripnya apa gimana kayak gitu? Sebelum itu maksudnya ini masih di redesign-nya dulu ya kayak. Oh masih di redesign. Masih di redesign. Jadi kayak gue bikin kayak eskalasi pukulannya pun gue ngerasa di Dragon Ball udah bagus tuh. Jadi tuh pukulan Vegeta waktu masih base form masih dar. Oh itu bahkan bentuk suaranya pun beda gitu ya? Beda. Tapi waktu udah Goji tuh dar gitu loh. Karena powernya lebih gede apa segala macam gitu. Iya. Kayak gitu loh. Jadi pokoknya buat kalau misalnya teman-teman notice tuh ada eskalasi juga dalam bentuk sound effect-nya juga gitu loh. Nah, itu harus hal-hal detail sih itu detail yang diperhatiin dan keren sih. Iya. Nah, jadi setelah berapa? Sebulan, 2 bulan? Sebulan sampai 2 bulan kayak lebih dari 2 bulan tuh jadilah redesign-nya. Ini mungkin lebih lama dari yang gue kira karena ini sih sembari ngerjain beberapa project. Karena kan project ini kita mulai ngerjain tuh di akhir-akhir tahun. Dan kalau misalnya teman-teman sempat ngikutin kita tuh ada persiapan buat Kompi Furo, Anime of the Year kedua dan segala macam. Jadi memang agak ngandet sih. Ya kita kan nggak bisa kayak tumpuk semuanya bareng kan. Jadi ya mungkin diundur-undur apa dibagi lah jadi waktunya lah. Iya, jadi ya emang lebih lama dari yang gue pengen sih, 2-3 bulan gitu. Ya benar. Nah, setelah itu hal yang paling sulit pertama lewat. Pertama. Ya baru satu ya. Iya. Yang kedua adalah naskahnya. Nah itu masuk ke naskah. Iya. Selalu redesign lu kayak bagi tadi 5, habis itu lu kayak menulis skripnya kan. Dialognya. Ya mungkin sebenarnya udah ada kan kayak lu segala macam, cuma kan baik lagi karena kita bikin compact jadi satu episode pasti ada yang dirubah-rubah tuh dia sesuaikan pasti kan. Iya, jadi ada apa sih efisiensi. Iya, kita nge-trim down jadi satu episode tuh tidak semerta-merta baik lagi dipotong kan. Betul. Jadi kayak misalnya konteksnya Broly kenapa disiksa bapaknya tuh gue kan panjang tuh waktu ngobrol sama Frieza, ngobrol sama Lemo, Cila itu gue bikin jadi kayak 3-4 line yang penting tahu gitu loh. Kita tersampaikan ada back story-nya gitu loh, tetap ngerti kita, tetap ngerti ya benar.
Gitu. Jadi kesulitan yang pertama dalam scripting yaitu benar gimana cara dalam 35 menit tetap dapat esensi film Broly. Lu kenal Broly itu siapa? Kenapa Broly ke bumi? Apa tujuan semuanya ngumpul di Antartika, di benua es? Dan akhirnya kenapa Broly sama Goku tuh saling respect? Ya, dan kenapa ya? Pokoknya kita bisa simpatik dan ngerti lah. Ini terjadi kenapa gitu loh. Iya. Penting sih. Itu tuh kesulitannya tuh. Oke. Setelah itu kesulitan keduanya adalah nge-translate baru mau ngomong. Karena di film Super Broly kan nggak ada yang dubbing Indo gitu, nggak ada. Nggak rilis official gitu. Ada Jepang dan Inggris kan. Cuma ada Inggris. Yeah. Abis itu ini yang jujur ya, maaf banget nih. Gua remehkan pada awal-awal. Karena kayak ada dubbing Jepangnya punya sub Inggrisnya. Ada dubbing Inggrisnya juga. Gampang dong tinggal ditranslate dong. Ternyata teman-teman tidak semudah itu. Karena setelah ditranslate pun nggak bisa langsung enak gitu di ngomongin gitu. Pertama nggak belum tentu enak diomongin. Secara kalau misalnya ditranslate langsung ya. Kedua abis itu belum tentu cocok sama lip syncnya dan kayak kalau kita roughly translate kadang nggak sesuai konteks gitu loh. Iya. Konteks adegan dan segala macam. Jadi kayak menyesuaikan banget sih. Jadi ya susahnya itu jadi itu kayak back and forth berapa lama kan kita ngomongin draft script itu translate segala macam. Betul. Ya kita nggak punya interpretation script yang asli kayak di dubbing yang keren. Jadi kayak ya pakai skill gua buat nge-translate. Abis itu kayak dalam konteksnya Goku kalau misalnya karakter begini gimana ya? Kita bagi menyesuaikan karakter juga kan, konteks juga kan. Iya, karena gua nggak pengen Goku yang gua bikin itu beda gitu loh sama Goku yang orang-orang teman-teman kenal gitu loh. Benar. Ya itu tuh. Gimana kita itu juga susah juga ya kayak menyesuaikan ekspektasi ini juga yang mungkin Goku yang Indo yang zaman dulu gitu ya. Dan Goku yang Jepang dan dubbing itu kan juga mereka kan kayak agak beda-beda gitu kan pemilihan dialog kayak gitu. Iya. Dan gue ngerasa kayak mungkin gue ya yang kesulitan karena kosakata Indonesia gue tidak seluas itu ya. Jadi kayak beberapa tuh kayak ini kayaknya sebenarnya bisa lebih efisien kalimat katanya. Mungkin, ya, tapi kayak nggak dapet nih gue kalimatnya apa gitu loh. Itu susah banget sih kayaknya nyesuaiin itu semua dan kita harus bagi sama sync dengan visual gerakan mulut di anime. Iya, jadi kayak misalnya nih contoh nih waktu ini gue top of mind Gogeta bilang kayak Jepangnya adalah Orewa Saikyo des gitu kan. Terus kayak di Inggrisnya adalah no one stronger than me now gitu kan di Inggrisnya. Tapi di Indonesia berarti kalau ditranslate adalah nggak ada yang lebih kuat daripada aku. Ya kan itu kalau mau di translate kayak gitu kan begitu kan. Tapi kalau misalnya bilang aku yang paling kuat, tidak ada yang lebih kuat daripada aku, itu panjang banget suku katanya nggak cukup. Jadi kita di visualnya kayak mulutnya udah diem, tapi suaranya masih ada kayak gitu-gitu kan. Iya, jadinya kayak kalau misalnya begitu kita harus gimana cara ngegantiin, tapi tetap masuk konteks. Jadilah kayak aku yang terkuat gitu kan. Masih dapat kan kayak poin disampaikan masih sama, cuman kita Indonesia kan dengan interpretasi kita. Iya, itu jujur ada lama juga ngerjainnya. Betul. Ya itu karena kita nyoba readingin gitu kan beberapa kali kan kayak coba sambil baca. Kayak rasanya kayak kepanjangan ya. Kok rasanya belibet ya kayak gitu loh. Iya. Pas ditulis mungkin nih pas ditulis, tapi begitu kita coba iseng readingin, kita berdua readingin gitu, panjangan ya. Iya, kayaknya cocok deh. Nadanya jadi aneh nih nada bicaranya. Misalnya gitu. pas kita readingin sama lawan bicaranya misalnya gitu. Loh, kok kayaknya nggak match ya energinya gitu loh. Dan lagi-lagi ya nanti pasti kan mungkin kepanjangan ya gitu-gitu ketimpa antar suaranya kayak gitu-gitu. Gitu jadinya itu sulit banget. Lumayan sulitan sih itu lumayan kesulitan. Salah satu challenge itu. Dan akhirnya pun amin jadi setelah sebulanan. Wow, iya. 5 draft kita 5 sampai 6 draft kalau nggak salah ya. Itu dari yang awal banget masih rough sampai yang akhirnya udah jadi. Dan abis itu tugas selanjutnya adalah awalnya kalau lu ingat adalah kita pengen ya udah kita aja yang suarain. Gue jadi siapa, lu jadi siapa. Kalau misalnya ada yang minor ya udahlah si Ocha aja lah atau bagus aja lah gitu loh. Terus siapa Jackson kali kita aja kali gitu loh. Gitu kan. Tapi banyak juga karakternya nih gitu loh. Banyak juga. Terus kayak apa kita sekalian ajak collab beberapa konten kreator ya gitu ya. Teman-teman konten kreator lain gitu kan. Terus abis itu muncul ide lagi kayak kenapa konten kreator doang, kenapa dibatasi? Kan orang banyak yang bikin fandub ya. Kenapa kita nggak
ajak aja sekalian, siapa tahu mau nge-tribute bareng gitu loh. Ya teman-temannya kan pasti banyak tuh, kalian pernah lihat di TikTok atau di mana gitu ya, atau di YouTube kayak orang nge-fandap, ada yang parodi, ada yang apa gitu-gitu. Iya. Kita ajak aja. Betul, dan kebetulan ya orang pertama yang kita ajak adalah orang yang pernah kita ajak collab di YouTube ini, itu Calvin Rusli. Calvin Rusli ini kan buat teman-teman yang tahu dia suka bikin konten yang kayak Erwin, jadi yang paling terkenal sih Erwin di TikTok gitu kan. AOT kan di TikTok dia teriak Shinzo Sasageo gitu kan, dan segala macem, suaranya berat. Oh dia aja jadi Broly gitu loh. Nah, kita casting ke sana ya. Iya. Jadi Broly. Nah kita berarti masuk ke segmen adalah kita nyari cast apa voice actor atau dubber lah. Ya, dubber ya benar. Iya benar. Nah yang pertama, oke, Calvin Rusli udah dapet nih. Broly, cuman kita lupa siapa yang mau jadi Goku dan Vegitanya kan. Itu paling penting. Dua karakter pentingnya kan. Iya. Siapa tuh Gokunya tuh? Ya akhirnya setelah berdiskusi, nggak berdiskusi lama sih ini. Berdiskusi lama kok, nggak terlalu lama. Iya, akhirnya ya karena kita mau belajar ya apa kita aja sekalian Goku dan Vegeta, cuman ditentuin, lu mau siapa lu mau Goku atau Vegeta? Ya, kan semua anak kecil kan pengen jadi Goku kan. Iya. Jadi makanya pertanyaan, siapa yang mau jadi Vegeta? Kalau Goku udah pasti mau semua. Tapi ya ujung-ujungnya setelah berdiskusi ya gue Vegeta. Ya betul. Sesimpel karena gini aja sih, kayak suara gue lebih tinggi dari suara Digo sih. Ya. Kayak mungkin gue gak tahu sih secara teknis analisa suaranya ya. Cuman kayak merasa pasnya mungkin gue jadi Vegeta gitu ya. Iya. Ya benar lah sih. Karena kita juga ngelihat kayak dubber Inggrisnya gimana, voice seiyu Jepangnya gimana, coba kita kreasiin gitu loh. Iya, kita dari ngambil dua referensi itu kita campurkan terus kita pakai jadi interpretasi kita gitu. Iya. Dari situ. Jadilah Goku, Vegeta, Broly sudah. Nah, di film ini kita totalnya tuh kalau nggak salah ada 9 tuh termasuk 3 itu. Iya, 9. Ada Goku, Vegeta, Broly, Piccolo, Frieza, Shenlong, Chilai, Lemo, Whis, Paragus. 10. Itu dia. Kita 3 udah ketemu. 7 nih. Itu kita nyari-nyari sambil kita preps Anime of the Year. Oh iya lagi. Semi multitasking. Iya, jadi di saat kita lagi, ini best komedi apa bang? Kayak gini-gini kita kayak bagus kayak update kayak siapa ini aja kali mau yang jadi ini mau jadi ini nggak? Ini jadi mau jadi ini nggak? Iya gitu. Terus skimming lewat Instagram, lewat TikTok gitu kan. Iya, nanya-nanya Calvin Rusli kayak ada kenalan nggak gitu-gitu. Ya, terus gue jujur lupa sih siapa duluannya gitu sih. Yang mau jadi siapa gitu. Oh kayak kalau urutannya gue juga jujur lupa. Gue lupa sih. Karena kayak susah sih kecampur-campur gitu. Ya kadang tiba-tiba ini gitu-gitu lah susah. Iya. Tapi amin setelah 2 bulan. 2 bulanan ya? 2 bulanan itu jujur lama karena abis itu udah mulai akhir tahun dan kita lebih fokus ke Anime of the Year sih waktu itu soalnya. Iya, dan kita juga balik lagi kan kita nyamain jadwal sama mereka juga segala macam kan. Iya, mereka buat kayak available nanya dulu, kontakan dulu, ngobrolnya dulu. Iya, kayak kenalan dulu lah sama proyeknya sebenarnya gitu. Iya. Kan, gitu. Dan ini muka-muka yang jadi orangnya nih. Cast keren-keren ini guys, teman-teman ini. Ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bimo Maulana. Kali ini saya ngisi suara di Project Dragon Ball Movie ya. Dan saya ngisi Piccolo guys. Jadi tonton videonya sampai beres ya. Apa ini? Harus bikin video intro segala. Halo, namaku Dava Surya Rahmanda dan aku berperan sebagai Lemo. Halo, perkenalkan gue Riken dan gue yang ngisi Paragus. Check it out. Aku Vika Hime, aku di sini berperan sebagai Bulma. Halo, nama gue Mori dan di sini gue berperan sebagai Whis. Gua jadi Frieza. Gua Paul dan hari ini gua akan menjadi Goku. Halo, nama aku Calvin Rusli. Aku di sini berperan sebagai Broly. Ya, udah gitu aja. Terima kasih. Hai guys, ini Digo, gua jadi Vegeta guys. Ini gua termotivasi banget gua ngeliat yang lain pada keren-keren sumpah. Halo guys, gua Nurak dari Flying Showman, konten kreator wibu yang selalu mendiskusikan, membicarakan hal-hal seputar dunia anime. Di sini gua dapat peran sebagai Shenlong. Halo semuanya, gue WB dari Amino Boys dan gue berperan sebagai Berus di Project Dragon Ball ini.
Dia untuk tantangannya sih untuk mengisi suara Berus ya agak sulit ya. Karena line-nya itu panjang dan gue butuh latihan berbulan-bulan untuk bisa tampil di Project Dragon Ball kali ini. Doain gue ya, semoga bisa. Nah, itu beberapa. Gue nggak tahu sih yang masuk dimasukin sama Paul di masa depan tuh. Di editor Paul. Ada berapa banyak, ya. tapi itulah yang akhirnya terima kasih buat teman-teman. Ya semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu, sudah kayak mau ikut belajar juga, mungkin ada yang belajar juga apa gimana gitu-gitu. Nah setelah itu kita udah dapet, abis itu kita masuk ke fase nyamain jadwal dan reading. Iya, dan karena ya basically masih walaupun lainnya nggak banyak tapi tetap perlu perlu kenal juga ya sama karakternya ya. Iya, karena kebanyakan tidak nonton Dragon Ball lagi, apalagi modern. Oke, benar. Jadi perlu ada pendekatan lagi. Karena gue waktu pengen bikin project ini kayak kita harus bikinnya seproper mungkin. Jadi kayak nggak pengen misalnya nih Bulma, gue tahu Bulma cuma 2 kalimat, tapi nggak pengen kayak jadinya nggak kayak Bulma gitu loh secara karakter. Jadi kita bagus sih nge-setup meeting tiap orang gitu loh. Yang itu ada kali pernah satu hari tuh kayak kita 3-4 meeting terus kayak sejam-sejam gitu loh. Jam 1 sampai jam 2 sama Kakai, jam 2 sampai jam 3 sama apa gitu loh. Kita kayak beda-beda karakter lagi dalam seharian ya. Iya. Isinya adalah kayak gimana gue ngejelasin scope projectnya gimana. Timeline kita gimana, habis itu dan karakternya bagaimana gitu loh. Dan beberapa tuh kita juga ngetes kayak suaranya kayak kayak gini aja kali suaranya ya. Betul. Kenapa suaranya begini? Ya karena gue berusaha banget pendekatannya sama kayak waktu kalau bikin film pendek atau film panjang dan segala macam atau series. Pokoknya pokoknya karya lah, sebuah karya kayak kenapa Cila itu karakternya seperti ini? Karena begini backstory-nya. Oh, berarti kita juga berarti teman-teman juga pada ini ya, pada kenal sama banget sama karakternya ya. Iya. Jadi tahu lah minimal mungkin tahu lah. Jadi saat ngebawain suaranya pun mungkin bisa menyesuaikan gitu ya. Iya, jadi kayak ada yang baru kenal, ada yang diupdate kayak misalnya waktu meeting sama Mas Tarto gitu kan. Itu tuh jadinya kayak nge-update karena dia tuh lebih ingetnya tuh sama Frieza-nya di waktu Dragon Ball Z. Which mungkin agak berbeda gitu ya. Iya, kan udah agak emas tuh ya Frieza di orangnya udah berubah. Iya, dan karakter tuh udah berubah kayak berarti pendekatannya begini, kenapa dia begini ya gitu. Oke. Itu teks lumayan banyak waktu gitu sih buat kita. Berapa lama kita kayak gitu-gitunya? Totalnya sih ya karena ada kadang kosong ya kayak gitu-gitu. Totalnya sih kalau misalnya ya anggap aja sehari 1 tuh ada 10 tuh berarti ada 7 tuh. Berarti 7 hari gitu loh kalau mau kasarnya gitu. Iya benar sih. Itu voice actor dan dubber akhirnya kelar tuh sesi readingnya. Nih gue kasih beberapa klip reading dan meetingnya deh pokoknya deh. Kita kasih lihat ini teman-teman pagi pada nyoba karakternya ya. Kenapa? Mungkin kurang tertus ya. Iya, dan motivasinya ini sih. Bayangin nih si Abang Goku ini nih datang kan. Dia habis ngalahin Broly dan segala macam, datang ternyata ngasih rumah, terus pengen mereka semua hidup sehat. Kenapa? Jadi kenapanya bingung tapi tetap pengen intimidatif dan ketus. Kenapa? Boleh di playback gak? Itu gak masuk ya? Nggak masuk. Ya oke. Ya kurang lebih gini sih bener ya. Cuman denger kayak gini nih, yang gue denger nih. Kekat semua itu. Ya beginilah. Ini agak peaking sih. Gue kecilin dulu. Nah seperti itulah kita biar efisien kita Google Meet biasanya gitu kan. Betul. Ya mostly online sih karena itu juga jadi ini kan karena teman-teman pada jauh-jauh semua kan. Ada yang gak semuanya di Jabodetabek mungkin. Ya baik lagi karena punya kesibukan yang lain juga jadi menyempatkannya lewat online gitu-gitu. Itu jadi tantangan gak buat lu sambil kayak gitu online gitu? Tantangan sih karena jujur buat gua ini pertama kali gua nge-direct
voice actor atau dubber. Oke. Ya, gue kalau misalnya pekerjaan gue kan biasanya ngedirect tapi ngedirect orang. Oke, ya. Kan, entahlah di langsung iklan gitu ya, atau kayak pemain ekstras segala macam itu tugas gue. Jadi gue tidak pernah ngedirect voice actor. Dan gue menemukan kayak berbeda. Oke, ada apa ya? Treatment yang berbeda ya? Iya. Oke. Gimana tuh? Berarti kayak ya lu sambil belajar juga dong berarti ya Sambil belajar. Sambil belajar kayak ini yang gue tangkap ya, mungkin siapa tahu director yang dubber atau voice actor asli mungkin berbeda kali ya kan. Ini gue dapet ya. Kayak pendekatan ke teman-teman itu kalau misalnya di film yang gue tahu adalah pendekatannya lu kasih motivasi. Oke. Bukan kayak lu harus marah ya. Ya. Tapi lu bilangnya bayangin kalau misalnya lu di kosan terus di kulkas Indomie lu diambil. Ya, marah kan, sebel kan. Nah, marahnya kan mungkin beda dengan marah yang lain. Iya. Tapi kalau misalnya beberapa tuh pendekatannya lebih ke ya udah lu marahnya karena dia begini. Oke, berarti lebih straightforward gitu ya. Iya. Ada yang begitu loh kadang-kadang gue baru tahu. Dan voice actor juga beda-beda kan. Masing-masing cast lu arahinnya juga beda kan. Iya, karena pendekatannya berbeda karena emang ada kayak memang baru pertama kali, scope-nya baru fan dubbing atau kayak pun scope-nya tuh animasi gitu loh, bukan kayak bukan kayak ngedubbing gitu loh. Iya. Oke. Ya menarik juga ya, seru juga itu kayak gitu. Iya, jadi maaf guys, kemarin hujan. Iya, jadi itu force major yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi mau nggak mau. Gua kira bisa dibenerin, cuman kayak kata Ocha, aduh nggak hoax nih. Tahu badai banget, kayak terlalu badai gitu segala macam. Jadi solusinya maaf ya di bagian sini kita agak harus patah ya. Agak patah dikit ya. Tapi kita akan lanjutkan dari cerita kita. Ya, kita berarti lanjutin aja ya dari yang sebelumnya ya. Nah, jadi ngomongin tentang teknis. Iya, gimana? Maksudnya gua sama Ocha tuh bikin sebuah workflow dimana biar bisa nggak gampang jadinya buat teman-teman kayak kan recording kan beda-beda ya. Kayak ada yang pakai Audition, Premiere, ada yang pakai Audacity, ada yang pakai Vegas gitu loh. Oh, karena ya para recording software beda. Dan device-nya pasti beda-beda kan? Iya, jadi gue berusaha bikin sama Ocha gimana nih biar kita mereka bisa recording apa outputnya biar bisa pas nyampe kita nggak perlu sing ulang. Oh. Karena tuh buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini kita lagi di tengah-tengah pre-productionnya Anime of the Year. Oh iya, pada masa kita nyiapin. Iya, dan abis itu recording itu kemungkinan besar pas udah kelar syuting pas lagi di tengah-tengah post production tuh. Iya. Dimana gue sama Ocha lagi harus buru-buru tuh buat ngerjain Anime of the Year. Itu paralel sih, lumayan paralel. Iya, jadinya kita bikin sebuah workflow gitu lah buat meminimalisir sync sound. Oh, ya biar mempermudah post productionnya ya, jadi lebih efektif gitu ya, lebih cepat. Iya, jadi kayak apalagi Goku, Vegeta, Broly kan banyak pak. Banyak banget. Ya justru filmnya itu aja. Iya, jadi kayak gimana kita bikin biar tidak harus nge-sync satu-satu. Jadilah sebuah workflow yang oke, mungkin teman-teman nggak semuanya familiar sama workflow itu. Jadi thank you banget udah mau ya mengikuti workflow-nya dengan ini ya. Jadi oke sih, hasilnya sangat. Iya, jadi oke, jadi bisa lebih cepat juga karena kita cuman sebulan lebih dikit buat nge-post dan mixing gitu, tapi ntar buat masalah mixing ntar ya. Iya. Pokoknya sekitar sebulanan lah. Masih di itu udah di tengah-tengah kayak bisa jadi kayak recording terus abis diekspor langsung dimasukin dan langsung di mixing gitu. Ya pokoknya satu taset lah. Iya. Tapi hasilnya sengaja kita tidak kompromis hasil sih. Iya. Yang penting itu kan efisien tapi tidak kompromis hasil. Dan terus oke sih, sangat bagus kok buat teman-teman yang udah nonton kemarin. Iya gitulah. Jadi udah selesai tentang masalah teknis. Abis itu kan kita kan mau bikin episode kan. Betul ya, basically ya jadi sebuah ini kayak bilang kayak episode anime sendiri gitu kan. Iya. Kita treatmentnya betul-betul kayak episode di mana ada ya gimana sih episode anime itu ada openingnya, ada kayak previewnya, terus anime, ada eye catch gitu, ada ending gitu. Jadi kita udah sempat ngomong tuh kayak udah bikin eye catch dan segala macam. Kita butuh yang bikin opening dan ending dong. Nah, dan opening kan pasti ada lagu dong. Ada lagu dong. Jadinya ini adalah sebuah challenge baru lagi buat kita. Waduh. Kita harus jadinya nyari
teman-teman yang bisa berkolaborasi buat nyanyi opening dan ending. Teman-teman musisi-musisi ya yang teman-teman musisi mengisi opening dan ending. Jatuhnya cover ya berarti ya. Mungkin bisa dibilang cover sih, cover yang bilang apa ya? Versi Indonesia ya, cover Indonesia. Iya, karena gitu. kan gue pengen dapetin banget feel kayak orang pun datang. Karena kayak zaman-zaman dulu nonton di Indosiar gitu ya. Iya, benar-benar. Dubbing Indo. Iya sih. Kita jadi nge-approach musisi yang mencoba approach musisi yang mau cover dalam versi bahasa Indonesia. Iya, tapi sebelum itu kita harus go to the proses ini dulu sih. Kan kita kan pengen ngebantu musisinya kan. Iya. Karena karena kayak biar waktunya cukup kita yang nge-translatein. Betul, karena kita kan pakai lagu Blizzard ya. Iya, opening kita memilih lagu Blizzard. Gampang banget sih buat milih kayak kenapa nggak Cala dan segala macam gitu kan. Ya. Tapi menurut gue sih Blizzard lebih cocok karena itulah theme songnya dari. Itu theme songnya Super Broly kan sebenarnya basically kan. Film itu dan bahkan lagu Blizzard itu pun di soundtrack yang dipakai di film Broly itu ada ininya, ada apa namanya dipakai juga kayak gitu loh. Betul. Nah makanya jadi ya kita milih Blizzard dan Blizzard pun kayak rasanya dipotong versi apa ya bilang TV size ya. TV size buat opening itu masih pas sih, pas banget sih. Dan kita memilih itu kan, dan itu obviously bahasa Jepang. Iya. Ada subtitle Inggrisnya ada. Ada versi Inggrisnya juga buat di credits waktu lu nonton dubbing Inggrisnya ada. Iya. Tidak ada bahasa Indonesianya. Betul. Jadi kita harus translate bahasa Indonesianya dan itu itu lucu sih. Itu kan ya. Oke, agak kalau lama misalnya sih. ngomongin naskah masih lebih mudah karena gue punya pengalaman buat menulis naskah kecil-kecilan gitu kan. Betul. Gue bukan penyanyi. Betul. Kami semua bukan. Kita bukan yang punya background musisi atau lyricist gitu loh, bukan penulis lirik gitu kan. Iya. Jadi gimana caranya? Nah kebetulan abis itu kita diiringi dengan pertama kali kita dapat musisi buat opening kita. Namanya Fernando. Syarat ke Fernando ya. Bang Fernando. Dia keren banget. Dia ngajarin kita buat bikin workflow buat bikin naskah translate cover itu gimana. Mereka pakai Google Sheet kayak ini Romajinya, ini Inggrisnya, ini Indonesianya. Jadi dibikin tabel gitu ya. Iya, lu mendingan bikinnya gini, lu bikin terus dikasih kayak apa namanya peraturan dasar kalau biar enak adalah lu harus ikutin kosakatanya kayak misalnya Jepangnya kayak Jibun no Sashi desu kan 6 atau 7. Berarti bahasa Indonesia itu 6 atau 7 aja gitu loh. Nah, challenge-nya kan jelas tuh di situ tuh. Gimana kita memilih kosakatanya yang cukup nih, yang pas, dan konteksnya masih tetap bener. Betul. Konteks lagu yang mau disana harus tetap bener. Betul, dan susahnya adalah karena kan lagu ini kan lebih tersirat daripada dialog. Ya. Betul. Jadi kayak perumpamaan gitu loh, gak langsung cerita ngomong blek-blekan gitu loh. Iya. Jadi kayak misalnya nih di Blizzard kan Kaunshoku no Daichi itu kan lirik pertamanya tuh. Yeah. Bahasa Inggrisnya monochromatic world. Masa kita mau dunia monokrom. Iya, kita plek-plekan kita translate kan nggak pas rasanya kan. Iya, jadi gimana? Berarti dunia hitam putih. Iya, karena monochromatic hitam putih ya tidak salah. Iya, dan kayak kita harus susahnya adalah kita ngeinterpretasi ini pengen ceritain apa di lagunya dan gimana ngekonteks Indonesia itu susah banget loh. Itu ada whole berapa jam sendiri sih kayak kita ini mau nyampein apa ya, itu kayak kita bahasa Indonesia. Oh kayaknya mau nyampein ini. Oh oke. Berarti kita kalau bahasa Indonesianya harus nyampein pesan yang kurang lebih sama sebenarnya kan, biar nggak beda. Iya, begitu. Dan itu sangat sulit karena ya kita paling dikit sih pengalamannya di sini sih. Dan kita setelah kita bikin kita sambil nyanyiin juga kan dengan suara kita yang apa adanya. Di dunia hitam putih. Oh oke deh. Oke. Nextnya lama lagi. Terus kayak kata kan apalagi kosakata sama sih kayak di awal-awal kayak kosakata kita kan gak sebanyak itu ya. Jadi kayak apa ya kalimat yang enak ya selalu setiap saat apa ya. Dan sambil mikir itu juga baik lagi harus kosakatanya harus pas. Pemenggalan suku katanya masih pas. Iya, jadi kayak kadang kita juga diajarin kayak mungkin ada beberapa kata yang bisa dilambungin selalu gitu. Jadi E-nya silent gitu kan, selalu gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah. Iya, jadi itu Fernando sangat membantu sih. Iya. Jadi ya intinya hasilnya seperti itulah yang kita translate ya. Iya. Kita bareng-bareng mungkin. Habis itu kita juga akhirnya ketemu juga yang nyanyiin ending namanya Miu, shout out ke Miu. Terima kasih, shout out. Kita memilih buat lagu Dandan Kokoro. Betul. Karena
menurut gua Danan Kokoro tuh salah satu opening yang paling bagus di Dragon Ball as a whole ya. Oh iya. Itu opening paling bagus di Dragon Ball. Iya, karena gimana ya, itu mendapatkan feel yang kayak adventure kayak nostalgic juga action, ya. dan nostalgic kayak lu tuh kayak kilas balik ke momen, betul. Ke simpler time, waktu yang lebih simpel gitu loh. Ya karena ya kita juga vibes-nya pengen ngebawain itu juga kan, kayak exploring, mencoba, terus kayak ya nostalgic dikit sama Dragon Ball. Iya, gitu. plus abis itu karena kita pengen bikin semua aspek Dragon Ball itu masuk ke dalam ke dalam satu karya ini, jadi kayak harus ada dong dari GT dong gitu kan. Masa gak ada, GT bagus kok. Iya, begitu ceritanya. Ya. Dan abis itu apalagi kita harus nge-translate lagi. Betul, sama prosesnya basically sama sih kalau di Blizzard kemarin. Cuman jujur Danan Kokoro lebih mudah. Iya, karena mungkin lebih banyak ya referensi karena kita lebih ya. terkenal sih, karena lebih terkenal, referensi lebih banyak. Bahkan ada yang nge-cover Indonesia, itu kita sebagai dasar sih kayak mereka interpretasi seperti ini ya. Tapi kan kita nggak mau plek-plek kan. Ya kita take reference lah. Jadi gue pengennya tuh konsep lagunya ya bisa lu nonton kayak lu lagi nonton masa kecil lu gitu loh. Masa kecil lu nonton Dragon Ball gitu. Ya mudah-mudahan tersampaikan juga ya ke teman-teman perasaan itu ya. Iya, makanya kenapa lagunya di mana di opening itu lebih kompos kayak mirip gitu ya. Mirip gitu kan pakai dum-dum, kayak mirip sama lagu aslinya di mana Danan Kokoro tuh lebih akustik gitu loh. Lebih chill lah, katanya yang lebih dreng ya. Iya, perlahan-lahan ku mulai terlena. Itu dia. Dapat sih, gue sih rasa dapat ya. Mudah-mudahan nyampe ke teman-teman. Iya, mudah-mudahan teman-teman nyampe sih buat masa itunya. Dan thank you juga buat Kamyu itu. Kamu keren banget buat bagus, ngisi, nice. Dan Fernando juga balik kayak gitu. Terima kasih teman-teman opening ending. Berarti ini mungkin bukan sedikit saja tapi kayak terkadang karena itu knowing that sometimes I want to turn, terkadang gue ingin kulihat sekitar kali ya. Sekarang kulihat sekitar. Kok enggak kulihat ke belakang aja, kayak kulihat ke belakang. Kulihat ke belakang. Oh enggak sih. Kulihat masa lalu, nggak bisa juga ya. Terkadang. Kulihat yang sudah kulewati, Terkadang Furi monokromatik Mother Earth di dunia hitam putih pagi yang terlalu gelap. Suasana. Kayak kita bertiga tuh punya itu tau, punya ADHD tau. Kita bertiga. Terkadang masa laluku terus menarikku kembali akan, tetapi dengan cinta ini tekad dan niatku kan terus berjuang. Habis itu udah nih. Pre-pro kelar nih. Kita udah Masih pre-pro tuh udah berapa lama nih kita bahas ini. Belum productionnya alias recordingnya. Iya, kita udah dapet nih, naskahnya udah dapet, kita udah dapet kita udah ngejelasin semua karakter ke orang-orangnya, kita udah dapet cast, udah dapet singer, editnya udah jadi. Ya udah, tinggal apa yang paling penting ya adalah recording suaranya dong. Ya, baru sepertiga jalannya jadi. Bro, sepertiga loh. Kita masuk ke 2/3-nya kan ini. Nah, inilah beberapa klip dari sesi-sesi recording. Wah. Jika kau sampai berkata seperti itu, berarti dia musuh yang tidak dapat diremehkan. Oh iya. Kayak hap gitu ya. Oh panjang. Zenzen dameda. Salah total. Akhirnya, sekarang pergilah dan kalahkan dia. Kita harus panggil kau apa ya? Akhirnya.
Akhirnya. Aduh, maaf. Tidak perlu khawatir. Dia ini bisa dikendalikan menggunakan alat ini. Enaknya apa ya? Ada saran nggak? Kurang padat banget kan? Apa ya? Apa itu? Apa itu? Ku tidak menyangka ternyata panggilan Vegeta. Vegeta mulu. Oh iya. Nggak usah terlalu kaku, Mak Aci aja cukup kok. Ku teken-teken agak banyak-banyak kayak kita ini masih musuhan loh. Atau mau dipanjangin aja? Bentar, ngepik ya, bentar. Ngepik. Aku agak mundur dulu. Iya, kalau di sini udah pas. Kalau dari segi animasi mulutnya udah pas. Iya, kayak kita kirim aja. Ayah sialan, dia menjadi mesin bertarung karenanya, padahal Broly hanya anak kebingungan. Ayah sialan, dia menjadi mesin bertarung karenanya. Waduh, belibet. Kemampuanku, oke. Kemampuanku gitu ya, mampunya yang dinaikin ya. Coba. Saya akan mengkabulkan satu permintaan sesuai tapi kemampuannya tadi kemampuan. Iya. Kemampuan gue masih agak kurang dapat. Kemampuanku. Siapa nih? Enggak. Kalau pakai E-nya siapa ini? Oh ya bisa sih. Mari kita coba. Jadi biar bisa. Siapa nih? Oke. Dia ada rasa penasaran. Siapa nih? Sepertinya pertarungan ini akan mencapai klimaksnya. Broly! Oh, ada ahemnya, sialan. Broly, lihat ini. Ayahmu telah dibunuh. Anjing, panjang banget. Broly, lihat ini. Ayahmu itu telah dibunuh. Oke. Ayahmu ini telah dibunuh. Pecah tuh kayak. Nah, pecah itu. Di situnya pecah. Terakhir sih. Terakhir lebih rendah juga. Lebih rendah dikit. Jadinya bisa lebih real. Lebih rilis lagi ntar. Gitu. Ini aku nambahin dikit sih biar pas pada. Seragam itu pasukan Frieza. Begitu.
Oke. Hah? Seragam itu pasukan Frieza? Gitu ya? Coba ya. Oke. Hah? Seragam itu pasukan Frieza? Oke. Udah. Ini aku share screen. Entahlah. Let's have take a nap. Tapi dia agak entahlah. Dengar, kau tidak selalu harus ikuti apa kata ayahmu. Di sini lebih annoyed sih dia sih. Coba nih kita dengerin ya. Maksudku kalau misalnya masih ada ruang, mungkin nggak bisa lebih dilamain dikit aja. Oh, kalau dilamain dikit sebenarnya bisa, tapi kayaknya dia nggak secepat itu, nggak selama itu. Kayak susah sih. Soalnya dia lumayan cepat sebenarnya di sini kalau ngomongnya. Ini adalah hal terseru yang pernah kualami semenjak aku ikut pasukan Frieza. Serius ke Vampa. Oh kan? Emang cepet banget tuh di Vampanya. Serius ke Vampa. Langsung. Contoh. Coba nih diituin dulu aja nih. Dengerin dulu aja ya. Nggak apa-apa. Ini adalah hal terseru yang pernah kualami semenjak aku ikut pasukan Frieza. Serius ke Vampa. Oh kan? Ini aku kayak terlalu lambat dikit aja sih ngomongnya sih. Jadinya serius ke Vampanya jadi buru-buru. Nah, bisa dilihat nih kan kayak ya ada beberapa klip mostly online sih karena kan nggak semuanya domisili Jakarta. Tuh, karena ada yang banyak di luar kota, banyak yang keterbatasan waktu dan ya nyempet-nyempetin gitu. Iya, seperti yang kalian lihat di klipnya itu mayoritas itu lewat Discord. Kami via Discord. Lu berarti lewat Discord ya berarti ya? By Discord recordingnya. Apa yang lu temukan? Apa yang challenge-nya saat lu ngedirect pertama kali tuh? Ngedirect ini buat voice recording ya? Ya, susahnya karena ini sih karena mereka kan hanya mengikuti visual doang. Jadi kayak nggak perlu lu tahu nggak perlu lu kayak kasih motivasi yang di luar dari konteksnya gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya ngedirect yang live action tanda kutip yang langsung gitu ya. Mungkin lu cara ngedirectnya coba lu bayangin lu ngerasain ini gitu ya. Iya. Nah, kalau ini tuh langsung aja berarti. Lu marah-marah gitu. Iya, lu marah karena dia tuh begini gitu. Oh, treatmentnya beda berarti ya. Iya, tapi itu gak semuanya sih. Akhirnya juga gue ada nge-implementasi kayak lu kayak gue ngomong ke yang jadi Lemo kan kayak lu kan ini ya sebel ya sama Cila ya. Lu pernah kerja sama Genji gak? Stereotip Genji di kantor gak? Nah kayak gitu tuh. Karena karakter Limo ya lebih senior sama Cila yang lebih muda kayak gitu ya. Iya gitu. Oh, ya itu mungkin lebih lebih relatable untuk dipahami orang ya. Iya, dan itu akhirnya work sih. Dan gimana menurut teman-teman yang udah hasil teman-teman yang lain ya gitu ya. Terus abis itu kesulitan kedua adalah ini sih. Apa? Karena online ya? Iya, karena online. Koneksi. Nah itu susah banget lah itu koneksi internet berarti kan. Lu rely sama koneksi internet. Lu Discord. Lu kayak misalnya setelah recording abis itu lu pengen ngasih masukan live. Betul. Kayak gitu kan. Jadi ini sedikit inside jokes ya. Oke. Internet gua. Oh iya, anjing lucu. Ini bagus. Kalau nggak meeting. Kalau nggak kerjaan. Kalau nggak kerja yang penting. Kalau kerjaan, wah langsung gak tau kenapa berat banget buat internet gue tuh bagus gitu loh. Iya. DC. Itu. Jadi gue kumat nih. Pakai hotspot jadinya kadang banyak itu kuota gue habis gitu terus. Iya, itu kan nggak satu orang doang kan. Banyak. Iya. Dan abis itu kan nggak sesimpel Discord call doang. Kadang gue harus nonton share screen juga kan. Itu kan nggak bisa. Gede banget itu. Biasanya gue kayak nonton stream aja live stream. Iya. Abis itu ada juga kayak problemnya misalnya internetnya kurang. Laptopnya kurang kuat, jadi nggak bisa share screen. Oh, jadi lu nggak bisa lihat live ininya ya? Iya, jadi gue cuma bisa denger dari mereka ngomong. Kalau gue mau playback, mereka harus ekspor satu-satu terus baru kirim. Jadi agak
bolak-balik gitu ya. Iya sih. Oh gimana? Oke. Jadi itu bener-bener gue harus fokus biar gue meminimalisir mereka harus nge-send karena gue nggak enak sebenarnya. Kan itu agak ribet ya nge-send satu-satu terus nunggu gue feedback gue gitu kan. Ya, tapi itu keterbatasan yang sulit itu sih emang. Iya. Tidak bisa dikendalikan. Iya. Abis itu ada juga kayak entah kenapa kalau misalnya lu pakai macam audisi ada kayak Audacity gitu lu nggak bisa. Lu share screen tuh nggak stream audio tuh nggak nyala gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Oh. Damn, ya balik lagi itu software juga lagi. Iya itu udah masalah teknis banget dimana gak bisa dihindarin gitu loh. Jadi mau gak mau workaround aja ya. Iya itu sulitnya sih cuman ya amin selesai. Ya bisa kalian lagi, gue gak tahu sih ada ini gue lagi ngomong tuh di overlay sama klip atau enggak ya. Pokoknya mayoritas itulah recordingnya sama teman-teman dan segala macam itulah seru sih. Tapi kayak seru sih, lu dapet pelajaran baru juga ya kayak cara ngedirect orang dalam voice acting gitu ya. Itu kan beda tertarik sama lu dari iya, dan gue sih berharap sih semoga juga teman-teman yang ikut gitu juga mendapatkan sesuatu sih, mau mereka udah veteran, mau mereka baru belajar dan segala macam sih. Ya, banyak mungkin juga ada yang kayak belajar baru juga ya karena karakternya baru mungkin kan, project baru pendekatan karakternya beda, siapa tahu. Iya, betul karena gue sempat ngobrol sama Mas Hebi juga, dia mendapat pelajaran baru karena kan dia kebiasa parodi, dimana diplesetin kan. Bener. Diplesetin, abis itu ini lebih ke serius, justru beda gitu kata dia cara pendekatannya kalau misalnya ngomongnya serius dengan konteks gitu loh. Iya sih beda sih kayak lu mungkin kalau parodi kan ya lucu gitu kan, komedik, fun, light hearted. Mungkin serius, karakter serius, konteks keadaannya serius, ya pasti beda pendekatan karakternya. Iya, itu sih gue jadi gue bersyukur bukan gue doang yang dapat sesuatu, teman-teman yang ikut serta pun dapat sesuatu gitu loh. Iya, enjoy juga sih semuanya. Begitu sih. Seru banget. Itu kan udah kelar di teman-teman yang lain. Nah berarti mulai nih the main characters ya kan. Iya, yang tidak online. Tidak online nih. Tidak online, syuting di sini. Ya, recording Goku dan Vegeta. Gimana Digo, bro? Vegeta. Wah, Vegeta. Ini gue jatuhnya pertama kali kayaknya sih gue nge-voice acting, nge-dubbing gitu ya. Ya, pertama gue belajarinnya dulu sih. Dari awal gue belajar karakter Vegeta gimana kan. Kayak, Vegeta kayak ada gengsi-gengsinya, sundere gimana gitu kan. Habis itu gue referensiin ke bahasa Inggrisnya juga. Agak lebih berat atau gimana. Terus ya udah mungkin kayak pendekatan guanya mungkin agak serak-serak gitu Goku. Ya mungkin kayak gitu kan. Mungkin dapat Vegeta kan grumpy gitu kan, selalu grumpy, selalu ya gengsian kayak gitu-gitu. Ya gue coba kayak gitu. Ya yang challenge gue paling beratnya sih di ini teriakannya sih. Karena kita semua tahu teriakan-teriakan di Dragon Ball kan menggelegar. Iya, powerful bullet terus kencang. Menggelegar, energinya tuh kerasa gitu loh. Betul. Ya nyoba ini sih latihan pernapasan yang lu sempat ngomong sama gue sih. Iya, jadi kita sempat bikin develop kayak yang gue dapetin dari teman-teman teater gitu kan. Iya. Itu pakai suara perut. Kita pertama coba dulu nih. Lu bisa nggak tiup angin selama 10 detik, 15 detik konstan gitu, nggak naik turun suaranya kan. Habis itu coba pakai gitu, ya kan, lu kan di waktu kosong dulu kayak gitu kan jadinya kan. Gue di kamar gue sendiri. Kalau gue dilihat orang bingung kayak ngapain gitu. Tapi ya itu harus kayak dibiasain aja sih, karena kayaknya masalah kayak gitu tuh masalah karena gak dibiasain kan ya, otot-otot di dalam sini kayaknya ya. Iya sih, bener gitu sih. Ya. Dan itu kelihatan banget sih jam terbangnya sih. Dan iya kan ini ya harus latihan dibiasain lah kayak olahraga sebenarnya. Iya. Ada nggak kesulitan lu selama recording selain itu? Ya selain itu ya ini sih ya sesimpel lu nyamain visual dan lu gimana ngomongnya. Ini kayak mirip-mirip kayak tadi translasi kan, kita kosakata Jepang beda sama Indo kan, kayak suku-kata beda. Jadi kalau kita ngomongnya panjang dialognya, sekarang visual tuh udah habis gitu loh. Jadi kayak berarti ada yang mesti kita pendekin lah gitu ya. Kayak gitu-gitu kan. Berarti kayak setelah skrip yang kita bikin pun kadang kita ada adjustment sedikit lah di pas lagi nge-record suaranya gitu. Jadi kayak ya kata-kata kecil lah, konteksnya tetap sama gitu. Menurut gue yang ini mungkin gue coba biar refresh ya. Menurut gue lu kesulitannya di sini. Gimana bisa konsisten? Iya lagi bener, gue juga lupa nih. Lupa kan? Iya itu bener juga karena ya gimana gue tetap jadi Vegeta tapi mungkin di keadaan yang berbeda gitu loh. Iya, jadi kayak kadang gue ingat banget kayak waktu kalau misalnya kita recording kayak gue powernya kurang. Power udah dapet, gue seraknya hilang gue. Iya, itu. Jadi kayak kadang powernya kurang. Gue suaranya.
Lah Sarknya mana? Oh iya Sarknya. Lah powernya hilang. ada kayak gitu-gitu lah. Jadi udah bener belibet. Jadi ternyata banyak aspek yang mesti dipikirin gitu loh, karena belum pernah mungkin ya. Jadi kayak ya harus satu konsisten karakter suaranya, kayak sereknya tetap ada. Terus kalau misalnya ya keadaannya butuh power, lu harus ada powernya. Terus ada kayak nadanya naiknya di mana gitu-gitu lah, dan harus konsisten. Betul. Karena karakternya sama terus dong. Iya. Habis ya itu. Apalagi di satu film yang sama di hari yang sama gitu kan. Iya. Itu dia. Nah, kayak gitu sih. Nah, tuh konsistensi itu berat sih. Susah ya kan? Susah. Itu dari lu ya? Gitu ya, itu dari gua, dari Bang Goku. Wah, Goku gimana Goku? Jujur, gua takut gua. Karena kan takut apa? Ini gua harus ngeluarin Goku. Oke. Salah satu karakter paling terkenal disukai di dunia gitu loh. Dan gua itu gua ini jadi pribadi ya, jadi kayak gue dibebankan kayak dari The GOAT Masako Nozawa Sensei dan juga Sanshimo gitu loh. Ya, kayak dilihat mereka GOAT gitu pada. Iya, gimana caranya gue harus nge-translate itu ke Indonesia gitu, dan harus gak usah ekspektasi orang, ekspektasi gue aja dulu sebagai Goku gitu. Berarti ternyata dari awal challenge adalah dipergolakan batin dulu ya. Anjir. Damn. Iya. Dan akhirnya ya gue berusaha buat, karena ini tribute, gue berusaha mengambil aspek-aspek yang asik dari Nozawa dan keren dari Sanshimo gitu loh. Oh. Jadi kayak gue berusaha ngambil lebih cheerful, lebih tinggi seperti ini kayak Nozawa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah serius, dia akan deep dan berserak kayak Sanshimo gitu loh. Oh, berarti lu kayak menyerap keduanya terus lu ambil beberapa aspek. Iya. Dan implementasikan karakter elunya sedikit di situ. Betul, gitu sih. Menarik sih. Dan gue juga ngambil kayak gue berusaha di Nozawa di Jepang kan, kalau misal gue kan ngomongnya rata gitu kan. Iya. Nah, gue berusaha itu gue tetap implementasikan gitu loh, walaupun sebenarnya nggak make sense kalau misalnya dubbing di luar Jepang gitu kan. Tapi karena ini sebuah tribute ya kayak ya ya ada beberapa aspek yang masih ada, tetap ada ya. Iya, dan gue juga belajar dari ada YouTuber namanya Team 4 Star, itu tuh udah OG banget tuh, yang bikin namanya Dragon Ball Z Abridged. Salah satu parodi akun yang sangat legendaris. Shout out. Gue sempat nonton video dia gimana cara suarain Goku. Dan katanya triknya adalah karena Goku selalu seneng, coba ngomong sambil senyum gitu loh. Jadi sambil lu nge-voice lagi sambil senyum ke muka gini. Iya, jadi kan mendapatkan energi kalau misalnya lu itu selalu bahagia gitu loh. Iya, smiley face ya. Smiley voice namanya nggak salah ya. Smiley voice ya. Oh. Itu gue coba implementasikan, jadi kayak kalau misalnya Goku lagi ngomong kayak aku ingat kamu yang mencuri bola naga kan gitu. Dibanding suaranya beda kalau tidak senyum gitu. Aku ingat ya. Jadi kayak ngobrol biasa ya. Damn, itu teknik yang menarik juga tuh. Iya, itu gue belajar dari dari nyari bridge gitu. Dari beliau ya. Oh, keren sih. Ya, gue juga belajar nonton beberapa teknik-teknik kayak Sanshimo gimana sih cara dapetin suara teriakan Goku yang se-ikonik itu gitu loh. Gue pernah ngelakuin dubbing dulu waktu tugas kuliah. Oh. Itu ada di Instagram gue, itu berubah jadi Super Saiyan 3. Ya, menurut gue itu gak ada apa-apanya buat ini. Susah ya, jauh. Karena waktu gue voice acting teriak doang kan. Super Saiyan 3 isinya teriak doang kan. Ya udah, gue cuman harus konsisten teriak. Di sini gue berantem, dialog dan teriak. Banyak dan gue harus konsisten semua. Iya. Banyak yang harus gue pikirin, dan gue memiliki kesulitan karena ini pertama kali gue adalah nginget dialog, kayak nginget dialog dan konsisten. Betul. Jadi gue sering banget belibet dan segala macem, dan kalimatnya kadang gak match sama juga dengan visualnya ya. Dengan visualnya. Abis itu kadang gue udah ngomong tapi gue turunin omongannya, jadi energinya gak match Goku. Apalagi dialognya panjang, kadang kita kepanjangan kayak ngebaca gitu kan. Iya. Jadi kayak ngobrol rasanya. Dan dialogku kan paling banyak nih, salah satunya paling banyak nih, dan panjang-panjang gitu loh. Menurutku kau bukan orang yang jahat, aku bisa merasakannya. Kau tidak bisa itu susah pak. Dalam satu take gitu. Satu tarikan gitu loh. Itu menjadi beberapa kali. Gua pun beberapa kali gitu buat ngelakuinnya. Plus juga kayak takut gitu sih, kayak ini suaranya kurang Goku kali ya, gitu-gitu sih. Wah. Lumayan juga. Kau bisa jadi pemanasan yang bagus. Lumayan juga. Kau bisa jadi pemanasan yang bagus. Kakak, tolong katakan kalau kau bawa kacang senzu.
bawah ke belakangnya energi hilang. Kalau begitu sudah takdirnya untuk bumi. Kurang powernya. Gimana? Tapi terlalu bukan kita guys. Suara gitu. Iya kan? Kita gitu. Kalau begitu sudah takdirnya untuk bumi. Semua Vegeta berbeda ya. Ternyata challenging sih, karena gue mungkin sangat inexperience ya. Ya gue kira just kayak yaudah niruin aja suaranya gitu. Tapi ya lu kadang gue pikir kayak oh suaranya kurang berserat, pas gue serat temponya salah, pas temponya bener seratnya nggak ada kayak gitu. Hei kau, sudah waktunya giliran aku yang melawanmu. Nah gitu mau berantem tuh gue kayak gitu. Dia kuat. Telat. Enji ya? Enji. Aduh, cepukan anjing. Oke. Manusiawi. Manusiawi tidak apa. Ayolah, hanya 30 menit saja kok. Lagi pula, dulu kita pernah bergabung dengan Anti Potara bukan? Tapi kali ini kita tidak punya Anti Potara. Jadi Fusion satu-satunya cara untuk mengalahkan dia. Satu-satunya. Itu libat di satu-satunya tuh. Dikit lagi. Selesai, Goku selesai. Good job. Gue gak tahu sih di soundnya kelihatan atau enggak, cuman habis titik darah penghabisan ini suaranya. Jadi guys, susah ya jadi Goku ya. Betul. Teriakannya sangat susah, screech sangat susah. Jadi kayak semoga puas dengan suara Goku gue, dan kalau ada salah ya namanya juga belajar pun gimana. Jadi sekarang kembali ke mana ya? Mana sih? Ke siapapun selanjutnya. Ke Pak, ya siapapun selanjutnya, atau Pak Paul dan Digo di studio present pas lagi syuting. Nah, iya, begitulah. Dan of course abis itu setelah Goku dan Vegeta kelar, ada yang paling susah. Paling susahnya sebenarnya ini. Itu adalah Gogeta ya. Itu harus bener-bener sinkron, kayak bareng. Betul. Kayak kalian nonton sendiri kan di Super Broly kan ya suara dari Gogeta, dulu sih, dari waktu ya, malah dari dulu. Dari dulu waktu Gotenks dan Vegito pun itu konsepnya sangat unik. Mereka harus ngomong bareng gitu loh. Iya, jadi suara Vegeta dan Goku itu sama Iya. bareng, sama gitu. On paper, secara kertas, gampang kan? Terdengar gampang kan? Iya. Oh, tinggal ngomong bareng, apa susahnya? Nah, coba. susah banget. Tadi ingat kan kesulitan kita tadi satu ngomong kan? Iya. Nah, saat kita bareng itu bisa terjadi. Iya. Anjir. Energi dia kurang. Guanya udah bagus, guanya yang belibet. Iya, masih gue belibet, guanya serka hilang kayak gitu. Iya. Dan paling sering adalah gak bareng mulainya. Wah. Itu tuh. Gak bareng mulai kayak telat gue. Telat tuh. Wah. Karena emang gampang sih, bisa kalau misalnya secara di online di editing bisa digeser dikit, tapi energinya jadi beda. Betul. Ya paling apa ya, hasil terbaiknya paling benar kita bareng kan. Iya. Dan itu sulit banget, itu apalagi Gogeta ada dialog. Ada pukul-pukulan, ada teriak. Dan dialog panjang pun juga ada tuh, dialog yang agak panjang. Dan itu bener-bener challenging tapi seru banget. Seru sih. Iya, gue
paling puas sama hasil Gogeta karena Loki masa kecil gue terpenuhi. Lu sempat ada masa pengen vision sama orang gitu. Bro. Iya, dan kayak waktu kita dengerin terus gue liat di editing tuh ngeliat kayak ditumpuk sound effect, ditumpuk musik. Wah, awesome banget rasanya anjir. Gila, gokil sih. Kayak lu nonton kayak anjing ini suara gue ya di sini ya. Kayak gitu tau rasanya. Iya, dan lucu sih kayak di mana kita kan cara ngomong Gogeta kan beda kan. Iya. Tapi kita tetap pakai suara Goku dan Vegeta. Jadi digabung. Jadi kayak Gogeta jadi suara baru gitu loh. Jadi karakter baru kan, emang karakter baru Gogeta kan. Wah, keren banget, Pak. Abis itu ya jadi sulit banget apalagi itu rewarding sih menurut gue rewarding tapi scream dan pukul-pukulannya sih kayak itu tadi kan lu kan mungkin udah pernah ada pengalaman napas panjang dan gue belum, jadi kadang kayak Kamehameha napas gue udah habis duluan lu masih ada kayak gitu-gitu loh, ditambah dengan tadi kita telat apa yang gimana. Iya. Sebelum Kamehameha sih kayak kita berubah jadi Super Saiyan kan. Itu Go di bagian sini lu nggak naik Go, lu terlalu konstan nih. Iya. Karena kerasa banget kalau misalnya satu tuh nggak beda nadanya, jadi kerasa. Waktu kita recording kayak gini ngobrol gini nggak terlalu kedengeran mungkin, tapi begitu lu playback gitu di laptop kedengeran. Waktu lu udah pakai headset kayak, nih kerasa nih gitu. Kalau ini kan bias nih suaranya kan kayak suara bareng aja, tapi dan sebenarnya pas itu. Abis itu kayak, masa sih gini. Nih, gue coba mute nih punya lu. Iya bener. Ya kayak gitu. Challenge banget sih. Gue jadi challenging dan rewarding. Dan Kamehameha sih. Iya kan? Tadi kan Kamehameha kan. Kamehamehanya tuh menggelegar banget. Panjang banget. Susah banget. Itu tuh emang klimaks dari episodenya itu soalnya. Iya. Dan kita pun gak pengen ngasal gitu loh. Iyalah. Kita pengen dapetin kayak, ya ini efek Kamehameha tuh harus segini kuatnya gitu kan. Gogeta, balik lagi gue bareng lu, Goku dan Vegeta. Mau udah terakhir nih, lu gimana sih lu kalau mau udah di anime tuh mau jurus terakhir harusnya gitu kan, powernya kan dikeluarin semua powernya gitu loh. Iya, ini finisher gitu buat ngalahin Broly gitu loh kan di filmnya kan. Begitu. Jadi teman-teman gimana menurut kalian hasil Gogeta kita? Komen di bawah. Apa kita kurang bagus, kita kurang energi, ada pro di improve. Ya walaupun kita pulang dari recording kita minum jahe, bejibun anget-anget Sinar Garut ya. Bro. Iya, tapi juga emang serak sih jadi bukan apa strain gitu ya, kayak lu abis nge-gym terus kayak agak kenceng sininya kan kayak gitu. Ini mau fun fact ya. Ini kita abis recording Gogeta itu, besoknya tuh kita recording episode pertama Debiman tuh yang Dragon Ball. Tuh, denger tuh suara itu. Bener lagi. Kalau kalian lihat entah bindeng, entah serak, entah apa ya, itulah suara bekasan Gogeta tuh. Gogeta tuh teriak-teriak dan suara macam itu. Iya. Kami adalah Gogeta. Saat menggunakan Potara itu adalah Vegito kan? Oke, kalau begitu Oke. Bentar dulu. Mempunyai nama jelas akan terdengar lebih keren. Kali ini kita adalah Kali ini kita adalah gitu ya. Kali ini kita adalah Bentar dulu. Mempunyai nama jelas akan terdengar lebih keren. Kau sempat tiada cukup lama. Jadi kau tidak tahu tentang jurus ini. Kekuatan kita bukan hanya digabung jadi satu, tapi bertambah jauh lebih kuat. Sama, ada belibetnya masing-masing. Sekarang giliran kita.
ceritanya sambil lupa di recording. Di studio. Kembali ke Paul. Kembali Paul Digo di studio. Sama-sama di studio sih. Di podcast. Iya. Apapun lah. Iya. Jadi akhirnya sudah selesai. Selesailah sesi production. Apakah Anda pikir selesai di situ? Tidak. Kita masuk ke daerah mixing. Nah, ya itu udah post production berarti. Post production. Kebanyakan abis itu kepecah sih. Dimana Digo fokus ke marketing sama Bagus. Gua fokus ke ngepost buat hasil Dragon Ball bareng sama Ocha. Bareng sama Ocha. Ya, satu-satu ya. Pertama di postnya dulu ya. Waktu post, ya ada beberapa proses yang kayak akhirnya beberapa kan kita kurang apa namanya masih kurang kayak gue kan yang gue pertama kali desain itu hanya fokus ke Dragon Ball-nya saja, pukul-pukulan, aura dan segala macam. Gue belum ada tuh Broly ditonjok, apa namanya tembus gunung dan segala macam itu suara ancur-ancurnya belum ada. Itu tugasnya Ocha dan Ocha hebat. Ya shout out to Ocha guys. Ya itu hasilnya keren banget dan abis itu kita nyamain dengan ini sih. Abis itu seingat gue Ocha bilang kayak susahnya karena mic-nya beda-beda. Room treatmentnya beda-beda. Gimana cara lu ngesamain buat biar sama gitu loh, biar nggak belang. Betul. Ya kan tadi kita bilang kan software beda, mic beda, keadaan ruangan beda. Iya. Tapi itu level juga beda, treatment orang beda dan segala macam. Kayak misalnya contoh simpel aja kayak kita recording itu kita bisa nurunin levelnya. Jadi kayak suara kita bisa sebulet ini suaranya di film. Nah, Calvin Rusli waktu jadi Broly itu suara itu dia harus agak mundur karena dia udah paling kecil lowest level tapi masih picking. Karena dia teriak gede kencang banget kan. Teriaknya lebih kencang daripada kita dan room treatmentnya lebih gema daripada kita gitu loh. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak itu gimana cara buat ngesamainnya, itulah challenge-nya Ocha sih yang dia cerita ke gua sih. Karena itu penting sih sebenarnya, karena yang kita sekarang udah jadi kan itu udah halus, udah smooth, udah balance semua suaranya kan. Iya. Awalnya kan pasti wah Joko iya, Joko apalagi kan? kayak apa namanya sound effect itu jedar. Gitu-gitu loh. Itu kan pasti kenceng-kenceng semua tuh. Nah, problemnya adalah waktu ngebalancing itu sih. Apalagi gua sama Ocha akhirnya ketemu sebuah problem baru yang sebenarnya bukan problem sih, udah kita antisipasikan adalah beberapa emang harus digeser-geser jadinya. Oke. Iya, kita udah bikin meminimalisir buat nggak harus sing ulang. Tapi kayak kadang, pukulnya udah masuk tapi suaranya telat waktu kita recording. Jadi kita harus geser dikit. Itu masih nggak masalah sih. Tadi kita preventifnya mungkin biar nggak terlalu parah banget. Iya, jadi kayak cuman Cak geser dikit. 3 frame, 5 frame gitu. Gitu. Atau kayak sound effect-nya dia mundurin aja kayaknya reaksi dia terlalu cepat gitu loh. Iya, biar lagi biar tetap dapat feel-nya enak nih flow nontonnya kan. Gak terlalu patah atau gak terlalu kenceng, gak terlalu apa gitu-gitu. Betul. Itu sih. Dan habis itu ya ngebalancing sama musiknya. Iya, karena ada layer suaranya banyak sebenarnya kan. Betul. Sangat banyak kayaknya tuh layer suaranya tuh. Baru abis itu teman-teman dari musisi tuh akhirnya ngembaliin udah kasih nih opening sama ending kan, mereka juga beda lagi tuh hasil suaranya kan, itu harus disamain juga tuh. At least levelnya harus disamain. Bener. Itu seru ya. Seru. Karena sambil nyoba-nyoba juga sih, kayak gue juga baru tahu Tata. Ya gue sempat ngeliat sedikit ya sekilas gimana si Ocha nyari sound effect-nya. Ya Tata kayak sesimpel bikin sound effect ini hancur tempat salju tanah hancur gitu, gak cuma satu suara doang gitu loh. Iya, gak cuma kayak dedar gitu kan. Iya, ternyata kayak ada abis itu suara gemercik batu, suara retakan tanah kayak gitu itu digabung di layering. Iya, dijahit gitu loh. Ada suara pukulannya, iya, air swoosh-nya, tanah retaknya, saljunya, batu-batu sekitarnya. Iya, dan kayak ya mungkin suara lu saat mukul tanah dan mukul salju mungkin beda karakter suaranya, ternyata sedetail itu gitu loh. Betul, karena abis itu kita kayak menemukan hal yang lucu kayak ini gimana cara bikin orang berantem di lava. Wah, ada tuh adegannya kan, ada tuh scene-nya di ambience gimana nih Pak gitu kan. Ini kan sangat tidak umum ya, kayak maksudnya kalau di air mungkin lebih familiar gitu ya kan. Lava kan tuh sedetail itu tuh, lava kan beda kentalnya segala macam. Kentalnya beda kan, jadi waktu Goku dan Broly berantem jatuh ke lava itu bukan kayak lu jatuh masuk air gitu loh, lebih tebel gitu loh. Nah itu, kata sedetail itu dan ya itu put much work dan time juga sih itu. Iya, begitu, makanya itu kita jadi agak buru-buru sih jatuhnya sih buat ngerjain itu karena ngejar buat deadline juga. Iya benar. Begitu sih kalau dari sisi post gue. Kalau dari sisi marketing gimana gue? Marketingnya sebenarnya kita pengennya kan
kayak ya ini kan akan rilis dan kita akan kayak pengen apa ya, kita kasih gimana ya, ngetis orang ini akan rilis gitu, dan kita treatmentnya tadi bagi kita kayak bikin kayak anime. Yaudah kita kayak bikin teaser kayak ini aja, teaser kayak mau filmnya mau rilis gitu loh. Jadi kan ya ada beberapa karakter gitu kan, dan voice actor beda-beda. Kayak kita beberapa karakter kita bikinin ini aja, bikin kayak teasernya gitu. Makanya kita udah kayak ada teaser Goku, teaser Vegeta, teaser Broly kayak gitu kan. Jadi ya gitu sih. Gue mau ngambil beberapa bagian dari itu, kayak kita seolah-olah ini kayak sebuah teaser mau rilis bener filmnya gitu loh. Iya. Dan gue sih asiknya sih ngelihatnya ini sih, kita dapat karena ini kita bener-bener bikin dari awal banget. Yeah. Kita nggak dilimitasi kayak suara ini tapi ada kedouble sama suara angin lagi dari filmnya. Enggak, ya udah geser aja gitu. Iya, kita secara teknis tuh punya fleksibilitas untuk geser kayak sound efeknya doang, sound dialognya doang, atau ya musiknya doang kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu enak tuh. Jadi kayak misalnya kayak gue di sini suara pukulannya boleh lu ambil tapi suara tanahnya ilangin aja gitu kan. Iya, karena kayak pengen bikin ya, kita kan nggak pengen nge-spoil ya mungkin orang lah udah obvious udah pada nonton Super Broly kan. Cuman kita seolah-olah kayak kita gimana sih mau ngetis film, nggak pengen ngetis fullnya kan. Dan kita lihat di teaser kan rata-rata ada yang kayak gak ngasih sesuai real di filmnya gitu loh. Kayak mungkin adegan ini tapi dialognya beda dan segala macam gitu loh. Ya main di situ seru sih kadang-kadang kayak gini anjing keren juga ini kayak mau ceritanya kayak beda ya gitu. Iya, terus kayak kita mau bikin kayak seakan-akan teaser ke teaser itu agak nyambung sih. Betul, semi ngetis. Jadi teaser pertama yang udah habis kayak ujungnya tuh ngetis karakter berikutnya yang akan di upload begitu. Iya, betul gitu sih. Itu seru kadang. Seru. Ada momen serunya sih. Iya, habis itu setelah musisi ini memberi lagu, kita harus bikin ini dong, visualnya dong. Betul. Ya, langsung dibikin tuh visualnya. Iya, dan gue yang bikin ending, gue yang bikin opening. Apa konsep opening lu, gue? Konsep opening kan sebenarnya kita sempat ngebahas kayak pengen kayak, karena ini kan karakter yang di highlight kan Broly, dan Broly seorang Saiyan dan punya masa lalu Saiyan seperti apa gitu loh. Goku dan Vegeta pun sama, jadi kayaknya lucu ya kalau kita sedikit memperlihatkan ini 3 Saiyan ini nasibnya beda-beda loh. Ada yang tumbuh di bumi, ada yang tumbuh di orang angkasa, dan ada yang tumbuh di planet yang entah di mana tuh Broly, di mana tumbuhnya kan. Ya kita ngasih lihat perbedaan kontrasnya mereka gimana. Kita ngasih lihat konfliknya gimana ketemu ternyata nih diketemukan sama Frieza. Ya udah kita ngasih lihat gimana kayak takdir mempertemukan mereka bertiga, men. Wah. Ini kayak perjalanan 3 Saiyan. Iya, kayak ini perjalanan ketiga Saiyan yang memiliki takdir berbeda terus intertwine gitu di tengah, yaitu di film Super Broly. Betul. Ya gitu sih pengennya sih. Semoga tersampaikan ya. Ditambah dengan lagunya dari Mas Penado yang keren banget ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak dapat hype-nya lah. Ya semoga dapat lah. Ya dan di awal-awal kan kayak pengen ngasih lihat ada beberapa aspek dari Dragon Ball yang lama-lama. Jadi kayak kita ngambil beberapa visual yang serupa gitu-gitu. Ya intinya mengarahkan gitu sih. Nah dari ending gimana, Mas? Kalau ending kan gue pengen bikin kayak dia nostalgia kan. Kayak lu lagi nonton masa kecil lu kan. Yeah. Makanya gue bikin kayak seakan-akan perjalanan dari Dragon Ball awal sampai recent gitu loh. Ya. Karena kan tribute ke Akira Toriyama, gue pengen bikinnya kayak gitu loh. Makanya dari liriknya kayak ketika diriku melihatmu lagi, ku jadi kebawa ke masa lalu. Tapi terus habis itu dan itu sangat cocok dengan vibe lagunya yang dibawakan Kamyu, dan juga visual tuh masih Cell Saga ya, masih 4:3. Frieza Saga gitu-gitu loh. Jadi emang pengen tribute perjalanan dari Dragon Ball udah sejauh ini loh. Jadi kilas balik lah buat kita juga ya. Betul itu sih. Jadi gimana menurut teman-teman opening dan ending, apakah sudah cocok? Ya, gue merasa mungkin sepertinya pasti ada sih, pasti bisa diimprove sih. Betul. Tapi ya boleh banget komen di bawah. Dan akhirnya selesailah pas post production, teman-teman sudah menonton filmnya. Semoga belum ke take down ya. Tapi buat teman-teman yang nonton ini tidak di hari H, pas di bulan depan ke depannya dan segala macam, dan udah ke take down, di bawah kita ada link buat B-Station atau link Drive, nggak tahu deh, pokoknya bisa ditonton guys. Iya, regulasi YouTube tidak akan menghalangi kita berkarya. Iya. Bisa, pasti ada kok buat nontonnya. Ada. Iya, pokoknya antara B-Station atau Drive ada di bawah buat kalian nonton hasilnya gimana. Nih gue bakal kasih juga nih klipnya ya. Broly! Hentikan sekarang juga! Sangat disayangkan.
Vegeta! Seperti itu klipnya. Bagaimana menurut kalian? Dan kalian yang udah nonton gimana? Gimana guys? Menurut kalian apakah sudah cukup bagus? Apakah masih kurang? Apakah udah keren banget? Vibe-nya udah bagus banget? Ya, apakah semua tadi yang kita jalanin tersampaikan, keinginan apa? Iya. Rasa yang mau kita sampaikan tersampaikan. Betul. Dan kami menceritakan seperti ini bukan berarti menggatekeep kalian buat kayak bikin dubbing susah. Jangan bikin dubbing. Jangan, enggak. Justru video ini gue berharap sih buat memotivasi kalian buat kayak bikin dubbing seru ya. Iya. Sebenarnya mungkin bukan susah sih, tapi challenging dan rewarding sih sebenarnya. Rewarding sih dan kalian nggak perlu lakuin seribet kita gitu sih. Kalian bisa tinggal ngambil mic ngedubbing anime favorit kalian. Mulai dari situ? Itu udah oke banget gitu loh. That's a start sih. Iya. Coba aja gitu. Iya. Kita udah coba aja dan hasilnya apa? Memuaskan kita. Kita puas dengan hasilnya gitu kan. Rasanya senang tau kayak kalian nonton anime yang lu suka ya. Terus kayak lu pengen sih gue kayak di situ gitu loh. Ya salah satunya mungkin paling dekat buat kita adalah mendubbing seperti ini kan. Betul. Dan perasaan itu tuh menyenangkan sih guys. Rewarding sekali sih. Begitu. Jadi teman-teman jangan putus asa dulu ya sebelum mulai. Mulai dulu aja. Coba aja. Mungkin ya oke lah nggak semua. Kita juga first try juga. Ingat kan kita first try juga susah-susah kan. Habis itu kita coba lagi ya coba aja. Iya. Serunya di situ sih kayaknya sih. Serunya di mana lu nyoba terus ketemu begitu udah hasilnya anjir. Itu sih serunya. Cocok juga ya gitu loh. Iya, itu sih yang serunya. Jadi coba aja guys. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau berkolaborasi sama kita semua. Teman-teman kreator yang sudah menjadi voice actor karakter-karakter di anime ini ya. Termasuk musisi juga dan semuanya. Mohon maaf jika kami ada salah kata, salah sempet nge-DM. Apalagi gua salah ngomong waktu lagi recording session dan segala macam. Mohon maaf banget. Thank you udah put up dengan keribetan, mungkin gak tahu sih ribet atau enggak ya. Itu teman-teman udah meluangkan waktu. Ya meluangkan waktu lah. Thank you banget. Gua akan sebut nih satu-satu nih. Oke. Thank you buat Calvin Rusli, Happy Maulana, Rizky Hartarto, Naipo, Dava Surya, Ryuken, Vika, abis itu bentar ya. Flying Soman. Siapa lagi? Ini udah 8 nih. Ada karakter apa yang belum? Gue lupa. Paul Abadi, Stefanus Digo. Kita ya. Dua lagi kita ya. Goblok. Jari-jari. Dan juga Fernando dan Kamyu. Thank you banget. Iya, thank you Ocha juga sudah. Dan juga Ocha dan Bagus. Udah mau. Bagus juga. Thank you buat semua, thank you buat semua yang sudah mau meluangkan waktu dan tenaganya menghasilkan karya ini. Kita sama-sama pengen ini ya. Iya. MNO Boys. MNO Boys. Iya lupa. WB. Thank you so much. Mori. Udah habis itu udah. Udah ya. Habis. Thank you teman-teman semua. Teman-teman semuanya udah itu dan sosial media mereka ada di bawah. Ada. Kalian bisa langsung mampir buat cek mereka dan apalagi buat kalau misalnya suara mereka bagus juga ya mau gue ajak DM aja bro gitu. Mereka mau pasti. Ya kemungkinan mau kalau misalnya itu ya pokoknya coba aja dulu siapa tahu kan buat project kalian gitu. Iya. Ya kayaknya thank you semua ya. Gitu sih. Thank you yang udah mau kerjasama sekali lagi. Gimana hasilnya? Boleh komen di bawah, boleh komen juga di sana. Semoga sudah cukup puas sih. Ya semoga tersampaikan ya ini. Kita juga semangatnya emang buat nge-tribute karyanya kreator Yaman. Iya. Dan gue nggak nyangka sih kayak udah sampai di momen ini sih kita udah di akhir dari Debiman ya. Oh ini menutup bulan Dragon Ball ini. Bulan Mei ini dari Goku masih kecil, sampai Z, sampai Z Super Saiyan, ke GT Super Saiyan 4. Dari kecil dewasa kecil lagi. Ultra Instinct dan ke Daima gitu kan. Betul. Begitulah ceritanya. Gimana perjalanannya guys? Komen di bawah ya guys. Komen di bawah.
it has been a wild ride sih buat di sini banyak sih. ya, banyak suka duka dan challenge yang kita temukan. Semoga dan semuanya rewarding deh. Jadi semoga teman-teman suka sih. Jadi minggu depan kita akan kembali ke boring old regular podcast biasa sih. Podcast humble biasa ini. Ya udah. Jadi thank you yang udah nonton ya. Sampai jumpa. Say bye bye. Dragon Ball dari kecil sampai Ultra Instinct. Bro, pengen lihat dong di mana kita tamatin di sini nih. Damn, tamatin Dragon Ball bro. Tadi kita ngomongin apa sih? Dragon Ball dub kan? Super Broly. Hasilnya di mana sih? Di mana nontonnya? Oh, di sini. Nah, di situ. Dan kalau misalnya kalian pengen ada update apapun, saja di pencet nih. Ini diputar nih. Nah, pencet. Gitu dia. Thank you. Bye bye.